Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana kita masih mendapatkan karunia yang begitu berharga. Bukan uang, bukan jabatan, namun karunia untuk bisa menggunakan umur yang Allah karuniakan kepada kita dengan amalan-amalan saleh. Kemudian salawat dan salam teriring selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Bapak dan ibu-ibu jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah, salah satu dari kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, sesaat lagi dalam hitungan hari kita akan melalui hari-hari terbaik. Saya rasa ini sudah terngiang begitu sering di telinga kita semua jamaah yang berbahagia. Hari-hari terbaik dalam perjalanan kehidupan manusia. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi khairun min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia seorang melakukan amalan salih daripada hari-hari tersebut. Hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita berada di akhir dari Dzulqa'dah, sisa 2 atau 3 hari ke depan, dan kita akan masuk di dalam hari-hari tersebut. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dia jihad fisabilillah? Apakah dia menjadi lebih baik daripada orang yang beramal di hari-hari itu?" Kata Nabi SAW, tidak. Artinya jamaah yang berbahagia, seorang dia keluar berperang dengan jiwa, dengan raga, mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, itu tidak lebih utama daripada orang yang beramal kebajikan di hari-hari itu. Hari-hari itu lebih istimewa nilai kebajikannya daripada orang yang berperang di jalan Allah. Kecuali kata Nabi SAW, seorang yang dia keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah dan tidak kembali membawa sedikit pun dari nyawanya, alias wafat di medan perang, baru itu lebih utama. Jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka sebagai seorang muslim yang memahami bahwa kehidupan ini bekal utama adalah amalan salih, bukan harta semata dan bukan jabatan semata, kita akan mulai menghitung apa kira-kira amalan-amalan salih yang akan kita lakukan. Jamaah yang berbahagia, menurut para ulama, hari-hari itu menjadi hari-hari yang istimewa karena terkumpul di dalam hari-hari itu ibadah-ibadah yang agung. Sebut saja di dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu, kita disunahkan nanti untuk puasa yang kita kenal dengan nama puasa Arafah. Baik, itu masih lama. Tetapi kalau tidak kita susun plannya dari saat ini, bisa jadi kita lupa ataukah terlewatkan. Oh iya, sudah zuhur baru lupa sahur, dan ini tentunya tidak bermanfaat. Gimana mau puasa dari zuhur? Ada di dalam 10 hari pertama itu hari terbaik dalam kehidupan dunia. Hari itu namanya Yaumul Qarr, atau dikenal dengan nama Idul Adha, Idul Kabir atau Idul Akbar, hari raya besar, hari raya kurban. Dan itu adalah ibadah yang agung, salah satu dari 2 hari raya umat Islam yang patut dan wajib kita syukuri.
Di dalam hari-hari itu juga jamaah ada ibadah yang dari hari ini dan hari-hari sebelumnya sudah kita persiapkan segalanya. Ibadah itu adalah ibadah kurban. Benar, ibadah kurban itu boleh start untuk disembelih setelah seorang melakukan salat Idul Adha, dan masuknya ibadah kurban di hari-hari tersebut 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah menandakan bahwa hari-hari itu adalah hari-hari yang istimewa. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di dalam hari-hari tersebut kita disunahkan untuk takbir, memperbanyak takbir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin," kata Allah, kalian berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah dihitung. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang akan kita lalui sesaat lagi, jamaah yang berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Abdullah bin Umar, begitu juga Abu Hurairah dan banyak dari para sahabat, mereka kalau masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah mulai takbir. Mereka masuk pasar takbir, mereka di atas kendaraan takbir, mereka menstart takbir lebih awal karena menjalankan perintah dari Allah Azza wa Jal. Kalau yang sering kita jalani, kita mulai takbir sebagian kaum muslimin itu di subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah sudah ada yang mulai takbir di masjid-masjid. Ada juga yang startnya itu di malam lebarannya. Tenggelam matahari, habis salat maghrib start takbir sampai habisnya hari tasyrik 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Oke, itu juga adalah suatu amalan kebajikan. Namun hadirin yang berbahagia, terkumpulnya amalan-amalan kebajikan itu di dalam hari-hari tersebut menandakan bahwa hari-hari itu adalah istimewa. Tinggal kita itu menyusun. Jamaah yang berbahagia, mari kita susun apa yang akan kita lakukan di hari-hari tersebut. Kita ingin memplankan sedekah. Saya ingin sedekah setiap sholat 5 waktu 5.000, itu juga amalan kebajikan. Kita ingin memiliki target 10 hari nanti saya akan baca Quran dengan selesai 1 mushaf, itu juga kebajikan. Kalau ada di antara kita yang memplankan puasa, walaupun Rasulullah SAW tidak berpuasa, tidak diriwayatkan berpuasa dengan hari-hari khusus di 10 hari tersebut, namun kata para ulama, puasa juga amalan kebajikan. Perlu untuk seorang melakukannya, terlebih di hari Senin, bertepatan dengan hari Senin atau bertepatan dengan hari Kamis. Hadirin yang berbahagia, kata kuncinya adalah kita tahu bahwa kita berada di hari-hari yang istimewa. Itu yang paling penting. Jangan sampai lewat hari-hari itu dan kita tidak memiliki amalan istimewa, rahasia amalan ibadah yang tidak kita lakukan, lewat begitu saja. Apalagi naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau di hari-hari itu justru kita jatuh dalam kemaksiatan, kita memplankan sebuah pelanggaran syariat, kita mencuri, kita memukul, kita membunuh, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, mencela, mencaci. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, nilai dosanya itu menjadi lebih berat dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, saya rasa dan pasti di antara para jamaah ada yang sudah mempersiapkan kurban istimewa. Mungkin ada jamaah yang sudah membeli daging kurban. Dalam hal ini kambing, 1 orang untuk keluarganya, dia dan keluarganya. Ataukah misalnya 1/7 sapi, maksimal 1/7, boleh 1/6, 1/5, boleh dibagi 3, 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, maaf, atau 1 ekor sapi dia beli sendirian. Barangkali ada dari jamaah. Ataukah kita sudah berniat tapi belum beli, baru tulis nama di masjid kita, Fulan bin Fulan, store-nya nanti, menunggu cair dana atau mendekati hari haknya. Oke, ini semuanya hadirin yang berbahagia, tatkala kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kita sudah tidak boleh lagi memotong kuku ataupun rambut yang ada di tubuh kita. Ini pesan dari Nabi SAW. Kata beliau,
idza dakhala hilalu dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudhanna min asy'arihi wala min adfarihi syai'a. Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, kemudian engkau niat berkurban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan mengambil kuku dan rambutnya sedikit pun. Tidak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk titik amannya, kita potong semua itu sebelum masuk Idul 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Besok mungkin waktu kita merapikan kumis kita, merapikan rambut kita, kuku kita potong semua yang perlu untuk kita potong. Intinya adalah kita menghindari apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW. Ini bagi yang akan berkurban, bagi yang memiliki niat kurban, bukan orang yang memotong daging kurban dari para tukang jagal, bukan. Bukan juga keluarga yang mereka diniatkan bersama. Menurut jumhur para ulama, berlaku bagi mereka yang akan berkurban. Si A, dialah yang tertulis namanya di masjid ini, maka dialah yang harus menjaga untuk tidak terambil kuku dan rambutnya sedikit pun. Ini menurut para ulama tujuannya adalah agar rambut yang tumbuh dan kuku yang tumbuh di tubuh kita menjadi saksi ketika kita nanti memotong kurban dengan amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan. Tentunya hal yang paling penting adalah ikhlas dan berusaha untuk mencocoki setiap detail ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena kalau kita gaya-gayaan di dalam kurban, atau kita kurban karena orang sekomplek sudah kurban semua sedangkan nama saya belum, tulis ajalah terpaksa, itu nggak akan ada pahalanya. Karena Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah catat itu adalah bukan daging yang dipotong, jamaah. Kata Allah, bukan darah yang dikucurkan. Yang menjadi nilai bagi Allah adalah takwa. Kata para ulama tafsir, takwa adalah keikhlasan. Apalagi ibadah kurban ya, jamaah yang saya muliakan, tipis sekali. Salah-salah sedikit jatuh ria. Kenapa? Karena nama kita ditulis di masjid, Fulan bin Fulan. Kadang kita ingin berkurban dengan seekor kambing yang harganya 7 juta. Semakin mahal daging kurban itu semakin afdal para jamaah. Semakin mengagungkan syiar Allah, semakin gede. Sapi 80 kilo misalnya. Sedangkan sapi yang lain 200 kilo. Lebih afdal yang 200 kilo. Apalagi kita punya duit. Semakin besar, semakin besar nilai pengagungan kita dengan syariat Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, cari yang paling mahal, cari yang paling gemuk, dan cari yang paling sehat. Ini adalah kriteria. Nah, di sisi lain kita dituntut untuk ikhlas. Datang sapi gede, punya siapa? Fulan bin Fulan. Hati kita sudah mulai gatal, sehingga kita merasa, wah itu punya saya. Sapi yang lain semuanya sekian beratnya, punya saya sekian beratnya. Hadirin yang berbahagia, sembari kita beribadah, kita belajar untuk ikhlas dan juga berusaha untuk ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Semoga hari-hari yang akan kita lalui nanti di awal bulan Dzulhijjah sampai kita itu menyembelih kurban dan kita melalui hari-hari tasyrik, kita diberikan taufik oleh Allah untuk beramal dengan amalan salih, beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Karena itu adalah momen yang bisa jadi tidak akan kita jumpai di tahun yang akan datang. Mungkin kita uzur, mungkin kita dipanggil oleh Allah, walaupun kita berharap dan berdoa kepada Allah al-afa wal-afiyah, diberikan umur panjang dengan penuh dengan amalan-amalan kebajikan. Ini barangkali jamaah yang berbahagia yang dapat kami sampaikan dalam tausiah singkat di momen salat zuhur yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan di atas jalan kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.